Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sore ini saya akan menyampaikan materi tentang cash flow kuadran ya. Ini lanjutan dari materi kecerdasan finansial dasar. Ini saya ambilkan dari buku The Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki. Disclaimer, ini milik saya pribadi, Bapak Ibu, hanya untuk grup debaca ya. Dan mohon untuk tidak digunakan untuk menarik investasi, bisnis multi level recruiting, ya, money game, asuransi maupun koperasi, dan dilarang memposting di media sosial, website maupun blog. Nah, ada 3 pilihan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini. Laki-laki ini pilihan ya. Ada yang bekerja 2 sampai 5 tahun atau 10 sampai 15 tahun kemudian pensiun kaya atau makmur gitu ya. Pilihan yang kedua adalah bekerja mencari nafkah 30 sampai 40 tahun kemudian pensiun tanda tanya. Biasanya lebih kecil daripada waktu bekerja aktif. Dan yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Bisa di satu macam pekerjaan seperti saya dulu, atau di berbagai macam pekerjaan, misalnya karyawan, kemudian wira swasta, kemudian jadi petani, dan seterusnya. Nah, sekarang pilihannya adalah mana yang paling enak. Tentunya terserah ya, karena ini semua pilihan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Dan mana yang paling enak, monggo saja. Yang jelas saya baru tahu yang ada pilihan yang pertama itu ketika umur saya sudah 49 tahun dan saya segera mengambil pilihan itu. Sebelumnya saya tidak tahu, gitu ya. Setelah saya belajar, ternyata yang paling tidak enak sebenarnya yang nomor 3, nggak pernah bisa pensiun, gitu ya. Tapi bagi orang yang di nomor 2, itu nomor 3 itu enak, gitu ya. Karena mereka takut pensiun sehingga enak kalau bekerja, bisa bekerja terus sampai akhir hayat. Ya. Jadi sekali lagi ini pilihan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua tergantung kita sendiri. Nah, cara mendapat penghasilan ada 4 cara, Bapak Ibu, ya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah sebagai employee, ya. Ini biasanya kerjanya keras, tidak ada keamanan dalam pekerjaan dan tidak ada waktu. Yang kedua adalah self employed, itu profesional dan pengusaha mandiri, ya. Itu utangnya biasanya banyak, Bapak Ibu, dan tidak punya uang. Dan 95% orang ada di kuadran ini yang disebut kuadran kiri, kuadran active income. Hanya 5% kekayaan dunia yang di sini ya, sehingga yang di sini makin lama makin berat dan umumnya stres ya. Nah, yang sebelah kanan adalah business owner, pemilik bisnis. Itu ada 3 konglomerasi waralaba dan network marketing ya. Biasanya kerjanya mudah, stabil, dan punya banyak waktu ya, kalau sudah berhasil tentunya ya. Kalau sedang merintis ya jauh lebih keras daripada yang kiri ya. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah investor ya. Ini eh, tidak punya uang ya, tidak punya hutang dan berkelimpahan umumnya ya. 5% penduduk ada di sini, tapi keuangan dunia 95% ada di sini. Nah, itu semua pilihan Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu mau milih yang sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Robert Kiyosaki memang menyarankan eh, jangan terlalu lama di kiri, tapi segeralah pindah ke kanan kalau memang menginginkan bebas finansial dan waktu. Kalau enggak ya enggak masalah. Nah, masing-masing kuadran itu beda karakter dan bahasanya, Bapak Ibu, ya. Pegawai misalnya itu bekerja kepada orang lain dan dia takut dipecat, takut membuat kesalahan, takut mengambil risiko, takut mencoba sesuatu ya. Itu ciri khas dari para pegawai ya. Dan self employed itu profesional seperti saya dulu, dokter, pengusaha mandiri ya, pelaku bisnis, pemilik restoran, pemilik toko, pemilik warung dan lain-lain. Itu tidak percaya bahwa orang lain bisa melakukan sebaik dia. Ya, dia menjaga sendiri warungnya, dia menjaga sendiri restorannya. Seperti saya dulu ya praktek sendiri gitu ya. Saya tidak bisa membiarkan bidan saya operasi misalnya atau menolong persalinan. Enggak. Kemudian di sini time is money, kita betul-betul waktu adalah uang. Yang ketiga, business owner, pemilik bisnis itu biasanya kerjanya ringan ya, punya banyak waktu luang ya, seperti saya sekarang lah. Saya business owner sekarang ini ya. Dulu pada waktu merintis business owner tentunya berat banget Bapak Ibu ya. Tapi sekarang nyaris gak kerja, ringan banget ya. Dan percaya bahwa banyak orang yang lebih baik dari dirinya. Ya, di bisnis saya sekarang saya percaya Pak Kosin lebih baik dari saya, Pak Yanto, Pak Imam Bunita, itu semuanya lebih baik dari saya. Gitu ya. Investor, uang bekerja untuk kita ya, berani mengambil risiko dan sabar menunggu hasil. Nah, masing-masing kuadran beda karakter dan bahasa seperti tadi ya.
Kuadran kiri itu biasanya bicara pekerjaan dan proses ya, teknik mengajar, teknik pengobatan, teknik peternakan ya. Saya dulu bicaranya itu saja dan tabu bicara soal uang ya atau soal kaya, nggak berani Bapak Ibu. Ya rasanya nggak nyaman gitu loh kalau bicara soal uang. Ya. Akibatnya Pak, ya kita bekerja terus karena apa yang kita bicarakan itulah yang akan masuk ke pikiran bawah sadar kita dan akhirnya menuntun kita. Kalau kita bicara tentang bekerja, ya kita akan bekerja terus. Kalau kita bicara hasil, kita akan mendapatkan hasilnya. Ya. Nah, beda dengan yang di kuadran kanan, business owner dan investor, bicara cash flow, omset, cita-cita, harapan, visi, ya itu yang kita lakukan. Akibatnya apa? Yang sebelah kiri numpuk harta benda, ya umumnya numpuk, uangnya digunakan untuk membeli beban, sedangkan uangnya sendiri lari ke kanan Bapak Ibu, gitu ya. Di sebelah kanan banyak uangnya. Dan lucunya atau bukan lucunya ya, ya memang karena bawah sadarnya sudah seperti itu, nyaris tidak bisa nembus ini yang employee self employed jadi business owner dan investor dulu tidak bisa nembus. Kuadran kiri misalnya 95% orang berebut 5% uang. Pekerjaannya berat, hasilnya sedikit. Gantian Bapak Ibu, pensiun, PHK ya, semakin berat ya. Semakin lama semakin berat. Guru itu dulu ada SGB, sekolah guru B, kemudian dirubah menjadi SPG, sekolah pendidikan guru ya, jadi SGA dulu, SPG. Sekarang harus sarjana pendidikan. Dokter juga begitu. Dulu dokter umum sudah top markotop. Sekarang enggak konsultan, enggak. Bidan juga sama. Makin lama makin persyaratannya makin berat. Tapi saya lagi itu pilihan, ya. Kalau di kuadran kanan itu 5% orang berbagi kuadran 95% uang, pekerjaan ringan, hasilnya besar, penghasilannya bisa diwariskan. Dulu eksklusif keluarga kaya yang bisa menurunkan itu, tapi sekarang ada train entrepreneur, jadi sudah bisa dari kuadran kiri bisa ke kuadran kanan. Ya. Jadi ini bekerja mencari uang, di sini bekerja membangun jaringan atau aset. Nah, cara pindah kuadran, cara lama adalah dari employee ke self employed, menjadi pegawai misalnya, kemudian membuka toko ya, menjadi self employed atau buka bengkel atau buka restoran atau buka dan kalau dia bisa maka dibuat sistemnya sehingga jadilah business owner ya, yang bisnis yang bisa jalan sendiri. Dari situ baru jadi investor ya, itu usaha sendiri. Dan lama banget ya. Di samping lama juga kemungkinan keberhasilannya kecil banget. Di Amerika Serikat ada statistik ya, dari 100 perusahaan yang didirikan dalam waktu 10 tahun tinggal 1% Bapak Ibu ya. Di Indonesia belum ada statistiknya, tapi ya 11-12 lah sama dengan di sana. Ya. Nah, yang cara baru dari employee self employed itu langsung diajari belajar untuk ke business owner. Jadi belajar Bapak Ibu. Kuncinya adalah belajar. Banyak teman-teman saya yang saya ajak ke business owner itu tidak belajar, dia merasa seperti berbisnis gitu loh. Akhirnya apa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak dapat uang, frustrasi. Yang enggak Bapak Ibu, namanya juga belajar. Ya. Anda sekolah SD 6 tahun dapat uang, SMP 3 tahun dapat uang. Enggak lah mengeluarkan uang. Ya. Nah, barulah setelah di business owner bisa berhasil memperoleh penghasilan yang besar, seperti Pak Kosin dan lain-lain, Pak Yanto, Pak Romi, Pak banyaklah, Pak Anton itu sekarang sudah menjadi investor. Ya, sudah mulai beli-beli tanah. Pak Romi kemarin meng-hire konsultan untuk bagaimana investasi. Jadi seperti itu. Employee, self-employed, ke business owner, ke investor. Nah, cara pindah kuadran itu sebetulnya adalah memasukkan pola pikir orang kuadran kanan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Kalau dulu dengan merantau dan ketemu mentor, kalau sekarang dengan audio terapi bawah sadar itu, kemudian materi, dan materi harus Anda terus ya, baca terus, jangan baca hanya satu kalimat dan sudah merasa sudah mengerti keseluruhannya, enggak. Itu tujuannya untuk mengencerkan Bapak Ibu kegagalan Anda di situ biasanya tidak mau membaca sampai tuntas, tidak mau mengulangi lagi ya. Harusnya seperti itu ya. Toh selama ini Anda seumur hidup ya diulangi terus kan omongan orang-orang di sekitar Anda itu ya. Ikut seminar dan lain-lain. Jadi baca semuanya. Semua yang diberikan mentor baca. Seperti tidak berguna, baca. Anda merasa enggan, tetap baca. Kenapa? Enggan itu perasaan Anda atau bawah sadar Anda tidak mau diganti. Sehingga dia menyabotase Anda. Anda harus secara sadar berusaha menumpahkan, menuangkan itu tadi cairan ke dalam otak Anda. Ya, pengenceran Bapak Ibu.
Jadi setelah memahami tentang kecerdasan finansial, semakin tahu bahwa untuk bisa memiliki keamanan keuangan dalam hidup ini kita perlu ke kuadran kanan. Tapi lagi-lagi itu pilihan ya. Ada quote dari Robert Kiyosaki, di kuadran kiri kita bekerja mencari uang dan tidak mungkin bisa kaya, hanya hidup mewah saja. Di kuadran kanan kita membangun jaringan yang akan membuat kita kaya. Jadi untuk selanjutnya video yang berikutnya adalah bagaimana mengenal bisnis-bisnis berjaringan. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur aja sudah bisa berubah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, Anda juga pasti bisa lah ya. Saya baru berubah umur 50-an Bapak Ibu ya. Dan sekarang sudah menikmati ya. Oke, sekali lagi mohon tidak memposting materi ini di media sosial, website maupun blog Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.